setiap kami, membersihkan setiap jiwa kami. Kami rindu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami. Firman-Mu yang ditabur boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saudara berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Haleluya. Terberkati lewat refresh dan riset setiap hari. Lalu kemudian saudara sebutkan kota saudara dari kota apa ya. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah menulis, terberkati ya setiap hari saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa menulis, ya bisa juga lengkap ya kayak Bu Rosita Maria. Lengkap sekali itu ya, bersih jiwa menjaga setiap hari lewat program Refresh Reset Johor Malaysia. Ya thank you ya Bu Rosita Maria. Saudara bisa menulis seperti itu. Kalau saudara terberkati ya, Bu Endik Aben juga ya, terberkati lewat refresh dan riset setiap hari Bekasi. Nah ini simpelnya seperti itu. Saudara bisa tulis kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Saudara izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Semarang, Johor, thank you ya buat Bu Endik Aban buat gift-nya, thank you. Haleluya, Bu Rosita Maria, Semarang, NTT, Cipondo, ya Bekasi, wah luar biasa ya teman-teman semua. Malaysia, Singapura, dimanapun kalian berada, Selawi, Tegal, Nganjuk. Haleluya, Malaysia lagi, Bu Hasina Silaban. Bu Turipes, Bu Turipes juga dari Malaysia ya, semangat selalu. Saudara, Ibu Semnalim, Ibu Lovely Sumayo. Bu Lovely Sumayo ini dari Surabaya ya. Saya pikir dari Manado ya. Haleluya, dari Surabaya. Tuhan berkati. Pak Niko, Angelo, ya dari Gresik. Ya Tuhan memberkati buat kalian semua. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Kristus. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan kembali firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi, beberapa hari yang lalu, saudara, atau beberapa waktu bulan yang lalu, saudara ada seorang yang melihat seorang papa muda yang mengajak anaknya yang masih kecil naik ke atas bukit. Lalu kemudian dari sana mereka bisa melihat seluruh kota. Lalu kemudian sang papa itu mengeluarkan peta. Bukan untuk dibaca sendiri, tetapi ditunjukkan kepada anaknya. Lalu kemudian dengan penuh kasih ia menunjuk, "Nak, lihat rumah kita tuh di sana loh." Ya dia tunjuk petanya, dia tunjuk juga rumahnya saudari. Dan sekarang kita nih ada di sini, di peta ini. Ya titiknya di sini. Dan nanti kita akan pulang lewat jalur yang sebelah sana. Nanti baru kita ke rumah kita. Lewat jalan itu. Dan lain sebagainya. Anak itu awalnya bingung. Tetapi kini wajahnya tenang saudari. Ia memegang erat tangan papanya. Karena ia tahu di mana posisinya. Dan kemana nanti ia akan pergi setelah dari gunung itu. Saudara-saudari, hidup kita di zaman yang membingungkan ini seringkali terasa seperti tersesat di tengah-tengah hutan belantara. Tetapi Bapa Surgawi tidak membiarkan kita kebingungan. Dia telah memberikan kita sebuah peta, yaitu firman-Nya, termasuk peta zaman di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana membaca peta zaman itu. Bukan untuk menjadi ahli spekulasi, tetapi agar hati kita tenang, langkah kita pasti, dan kerinduan kita untuk pulang kepada Bapa semakin menjadi-jadi di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, pernahkah saudara merasa seperti seorang yang sedang menonton berita dengan perasaan campur aduk? Di satu layar, saudara dikasih oleh Tuhan, kita melihat laporan ya atau berita tentang perang, tentang genosida, mungkin hari-hari ini di Nigeria, ya tentang bencana, tentang perpolitikan negara, tentang ketidakadilan, belum lagi krisis-krisis moral, ya saudara dikasih oleh Tuhan, guru mencabuli muridnya, dan lain sebagainya. Dokter lah saudari, pasien lagi tidur disuntik, aneh-aneh, ya. Saudara, hati kita bertanya,
Dunia ini sedang menuju kemana? Lalu hampir bersamaan di layar handphone kita melihat iklan-iklan yang menjanjikan kebahagiaan yang instan, kesuksesan semu, dan hiburan yang melelahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Seolah-olah dunia ini berkata, lupakan saja kekacauan itu, nikmati saja hidupmu. Kita terjepit di antara dua realita, kekacauan yang menakutkan dan pelarian yang sia-sia. Saudara-saudari, di tengah-tengah kebingungan ini firman Tuhan datang seperti suara yang jernih. Yesus berkata, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Hari ini mari kita belajar untuk mengangkat muka kita dari setiap kekacauan dan menatap wajah Tuhan kita Yesus Kristus yang memegang kendali. Mari kita temukan ketenangan yang bukan berasal dari ketidaktahuan, tetapi dari keyakinan bahwa kita mengenal pribadi yang menulis kisah sejarah dari awal sampai pada akhirnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Suatu hari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang sangat bersemangat mempelajari akhir zaman. Ya, dinding kamarnya penuh dengan bagan-bagan nubuatan dari Daniel, dari Wahyu, lengkap dengan garis-garis simbol-simbol yang rumit. Satu sore istrinya menelponnya dari kantor. Ya, istrinya menyuruh pergi ke toko untuk membeli sebotol susu buat anaknya. Lalu kemudian si bapak ini mengangguk-angguk di handphone, iya ma, oke, nanti saya beli. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tetapi walaupun dia mengangguk-angguk dia bilang seperti itu, saudara, bapaknya sambil masih terpaku pada bagan itu. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, istrinya telepon gak diangkat. Ternyata dia belum pulang ke rumah. Istrinya khawatir saudara ini dan menelpon bapaknya, Pak, bapak ini di mana? Susunya mana? Lalu kemudian dengan suara gugup si bapak menjawab, sayang maaf, saya sedang menafsirkan tanda-tanda zaman ini. Dan sekarang saya tersesat, kata bapak itu, saudari. Saudara-saudara, terkadang kita bisa menjadi seperti bapak tadi. Kita begitu dalam mempelajari tanda-tanda zaman, hingga kita malah tersesat dalam spekulasi, ketakutan, dan debat yang tiada ujungnya dalam setiap kehidupan kita semua. Sementara tugas membeli susu anak itu, yaitu hidup kudus, mengasihi sesama, saudara ini dikasih oleh Tuhan, dan memberitakan Injil, itu terlupakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini mari kita belajar membaca peta zaman dengan cara yang tidak membuat kita tersesat, tetapi justru membuat kita semakin dekat dengan Sang Pemberi peta dan semakin bersemangat menjalani panggilan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua dimanapun saudara dan saya berada. Kita hidup di zaman yang semakin kompleks, penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakpastian dan pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan. Banyak orang mencoba membaca tanda-tanda zaman dengan berbagai teori. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki peta yang tidak pernah gagal, yaitu firman Allah. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk membaca peta zaman menurut Alkitab, sehingga hati kita semakin rindu untuk hidup bersama dengan Tuhan. Lukas pasal 21 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat di dalam setiap hidupmu. Lalu kemudian saudari di dalam Matius 16 ayat 1-3 saya bacakan buat kita semua. Orang Farisi dan Saduki itu datang untuk mencobai Yesus. Ia menjawab, pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari, hari akan hujan sebab langit merah dan redup. Kamu tahu membedakan rupa langit, tetapi tanda-tanda zaman tidak dapat kamu bedakan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan yang pertama dalam setiap hidup kita semua. Mengapa kita perlu membaca peta zaman di dalam setiap hidup saudara dan saya? Mengapa saudari kita perlu membaca peta zaman? Saudara, kalau kita punya barang, punya sesuatu yang kita beli,
Ya, di dalam setiap hidup kita semua, entah AC, entah kipas angin, mobil, kendaraan, semua itu punya manual book. Punya manual booknya sehingga saudara bisa tahu, menggambarkan, oh ini loh, ya petanya seperti ini, ya kerangka-kerangkanya seperti ini, cara masangnya demikian, kuncinya demikian, menggunakannya demikian dan lain sebagainya. Demikian juga dengan peta zaman. Saudara, itulah manual book kita semua. Alkitab tidak memanggil kita untuk menjadi paranoid atau takut terhadap akhir zaman, tetapi untuk menjadi bijaksana, menjadi siap sedia. Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 mengingatkan kita bahwa Allah menyatakan hal-hal yang baru dan juga hal-hal yang dahulu. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat atas sejarah dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, zaman ini seperti perjalanan di hutan belantara dalam hidup kita semua. Maka tanpa peta kita mudah tersesat. Tanpa pemahaman Alkitabiah, saudara kita bisa terjebak dalam kepanikan atau sikap masa bodoh. Bodoh amat, Tuhan-Tuhan mulu, ya. Nanti kalau misalkan udah terjadi, saudari, akhir zaman dalam setiap hidup saudara, panik, ya, sama seperti gadis yang bodoh. Saudara mulai panik mempersiapkan semuanya, tetapi terlambat dalam hidup saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, di zaman ini penuh, ya, dengan perjalanan. Tetapi seperti di hutan belantara. Mengapa kita perlu membaca peta zaman? Inilah pertama, zaman ini seperti perjalanan di hutan belantara. Tanpa peta kita mudah tersesat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, tujuan membaca maksud saya peta zaman itu dalam setiap kehidupan kita semua bukanlah untuk memuaskan rasa ingin tahu. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk memurnikan pengharapan dan mengarahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Ini yang pertama, mengapa kita perlu membaca peta zaman. Saudara, Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas sejarah. Nabi Daniel adalah contoh di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita perlu belajar melihat baik-baik di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Nabi Daniel adalah contoh tokoh yang mampu membaca peta zaman, ya, di Babel khususnya. Karena Allah memberinya hikmat, dia mempelajari nubuatan Yeremia dan memahami bahwa masa pembuangan hampir berakhir dalam setiap kehidupannya. Saudara, ini bukan tentang mengetahui tanggal yang pasti ketika kita belajar akhir zaman, tetapi tentang memahami maksud Tuhan dalam suatu era, ya, suatu era, satu masa, sehingga saudara dan saya dapat menyelaraskan hidup dengan rencana Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan mendasar akan kepastian dan kontrol. Maka ketidakpastian tentang masa depan seperti krisis global, ketakutan akan perang, itu dapat menimbulkan kecemasan yang ekstrim. Gak usah ngomongin perang, kemarin pas zaman Covid aja saudari, ada Covid, supermarket tuh pada, ya, diborong barang-barang kebutuhan pokok bisa habis, ya saudari, menimbulkan kecemasan yang ekstrim. Saudara, dengan memiliki sebuah peta atau kerangka pemahaman dalam hal ini, maka keyakinan bahwa Allah memegang kendali, saudara dapat secara signifikan mengurangi kecemasan dan memberikan ketenangan baik secara psikologis dalam kehidupan kita semua. Inilah disebut yang namanya framework of meaning, kerangka makna di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, ketika kita membaca peta zaman bukan untuk spekulasi, tetapi untuk merubah setiap hidup kita semua. Ya, bukan supaya saudara sok-sokan menebak-nebak tanggalnya, lalu kemudian saudari bernubuat dan lain sebagainya. Ya saudari, banyak orang bukan bernubuat, ya, tetapi lu buat-buat. Ya saudari, bukan bernubuat. Apalagi yang sudah menetapkan tanggal bulannya nanti Tuhan Yesus datang. Saudara, membaca peta zaman bukan untuk spekulasi, tetapi untuk mentransformasi hidup kita semua. Bukan supaya saudara dan saya takut, tetapi semakin saudara dan saya rindu untuk bertemu dengan Tuhanmu, Juru Selamatmu. Tujuannya adalah mengubah ketakutan kita menjadi pengharapan. Amin. Menjadi pengharapan karena kita tahu Allah sedang menggenapi rencananya.
Saudara saat mendengar berita menakutkan, jangan langsung panik. Latihlah dirimu untuk bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dalam situasi hari-hari ini? Bagaimana firman-Mu menafsirkan realita ini dalam setiap kehidupanku ya Tuhan? Saudara, alihkan fokusmu dari mencari jawaban tentang masa depan kepada memperdalam hubungan dengan pemegang masa depan dalam hidup saudara. Ini dilakukan dengan lebih setia, lebih tulus di dalam doa dan pembacaan Alkitab dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudari, Pastor Deso setiap hari mau mengajak kita semua untuk saudara memperdalam hubungan dengan sang pemegang masa depan itu. Maka saudari dikasih oleh Tuhan, baik doa, ya, baik persekutuan, pujian, penyembahan yang dinaikkan, perenungan firman Tuhan, mendoakan setiap kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Itu adalah salah satu bagaimana kita semua bisa memperdalam hubungan dengan pemegang masa depan. Jangan pernah bosan Bapak Ibu Saudari. Ayo datanglah dengan setia kepada Tuhan. Ya, khususnya lewat channel Pastor Deso, kalau saudara sudah terberkati, datang terus, setia. Sehingga saudara dan saya selalu dikuatkan setiap hari oleh karena Tuhan. Ya, oleh karena Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang pertama. Mengapa Bapak Ibu Saudari kita perlu membaca peta zaman dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kedua, kita mau belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Bagaimana Alkitab memberikan peta zaman itu dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ada tanda-tanda zaman menurut Alkitab. Inilah peta yang harus dibaca. Yang pertama Bapak Ibu Saudari, tanda moral dan spiritual. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga saya bacakan supaya saudara memahami tanda moral dan spiritual ini dalam setiap hidup saudara dan saya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-5, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, ya, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu, ya, daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah tanda pertama, yaitu kemerosotan akhlak. Kemerosotan akhlak. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Saudara, inilah pertama yang Alkitab katakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada kemerosotan di dalam setiap moral kehidupan manusia. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bisa loh guru mencabuli anak muridnya, bisa loh seorang dokter saudari mencabuli pasiennya, bisa loh seorang, ya, pemimpin rohani aneh-aneh di dalam setiap hidup mereka dengan jemaat-jemaatnya. Bisa loh Bapak Ibu Saudari, kemerosotan akhlak ini atau moral. Ya, bisa loh manusia mencintai diri sendiri. Ya, dia tidak mau untuk mencintai sesamanya, dia pengen memilih untuk mencintai diri sendiri. Udah berapa banyak orang yang mencintai dirinya sendiri hari-hari ini. Dia tidak tahu berterima kasih dalam setiap hidupannya, sudah ditolong tetapi tidak tahu berterima kasih, malah jadi pengkhianat, bisa menusuk dari belakang dan lain sebagainya. Kita sudah membantu, menolong setiap kehidupannya. Ya saudari, entah menolong dalam hal rohani, entah menolong dalam hal keuangan, kita sudah bantu. Ya, tetapi tidak tahu berterima kasih. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Lihatlah hal ini. Inilah orang-orang yang menormalisasi dosa. Ada pelecehan seksual, belum lagi materialisme secara rohani di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah kemerosotan akhlak atau moral. Saudara, inilah tanda pertama, tanda-tanda zaman menurut Alkitab. Inilah peta yang harus dibaca. Ada tanda moral dan spiritual. Saudari, yang pertama kemerosotan
secara akhlak. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, ada penindasan terhadap kebenaran. Penindasan terhadap kebenaran, Bapak Ibu Saudari. Kita baca bersama-sama ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 10 sampai 12. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka akan kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, yang kedua ya, tanda-tanda zaman menurut Alkitab. Yang pertama tadi tanda moral spiritual ya, poin A-nya itu akan mengalami kemerosotan secara moral maupun akhlak. Yang kedua, saudara, ada penindasan terhadap kebenaran. Mereka tidak menerima kasih akan kebenaran, sehingga mereka mengalami saudari delusi dalam setiap hidup mereka. Saudara, di dalam setiap hidup mereka ada orang-orang yang bisa membunuh orang-orang Kristen, dan mereka menganggap itu sebagai kebenaran dalam hidup mereka. Itu ilusi dalam setiap kehidupan orang-orang tersebut. Mereka tidak menerima kasih akan kebenaran. Mereka hanya menyukai saudari agama yang mereka percayai, sehingga bisa menindas agama-agama yang lain atau orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan mereka dalam setiap hidup mereka. Saudara, sehingga mereka bisa menganiaya setiap orang-orang di sekitar mereka. Penindasan terhadap kebenaran. Banyak orang menyangka jalannya lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu Amsal berkata seperti itu. Banyak orang saudari berpikir membela agama, tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata mereka bukan membela Tuhan. Mereka hanya membela saudari keyakinannya terhadap sebuah ya saudari doktrin. Ya saudari, Kristen pun punya doktrin, banyak doktrin. Ya banyak orang membela doktrin sampai akhirnya bisa saling sesat menyesatkan. Ya, jangankan orang di luar agama Kristen, yang Kristen saja saudari dikasih oleh Tuhan bisa sesat menyesatkan ya di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu, mari jangan sampai saudara dan saya ketika melihat tanda zaman ini ada penindasan terhadap kebenaran. Itu sudah terjadi di banyak generasi. Hari-hari ini ada di Nigeria, Bapak Ibu Saudari, yang lagi tren ya, bagaimana orang Kristen dianiaya dan lain sebagainya. Belum lagi beberapa bulan yang lalu di Suriah ya, ada satu gereja saudari ortodoks ya, satu gereja Koptik kalau tidak salah, lagi menyelenggarakan ibadah. Lalu kemudian saudari tiba-tiba ada bom meledak di gereja tersebut. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, mereka berpikir ya bahwa mereka sedang mengasihi Tuhan yang mereka sembah. Tetapi saudari, saya mau mengajak kita semua, kalau saudara mengasihi Tuhan yang saudara sembah, tidak mungkin saudara melukai orang-orang di sekitarmu. Pasti ada kasih yang terus melekat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah tanda yang kedua, penindasan terhadap kebenaran. Ya, orang-orang di Nigeria sekarang berteriak-teriak, tolong kami, tolong kami. Sampai presiden Bapak Ibu Saudari Amerika mau bertindak untuk saudari, ya, memberikan bala bantuan, ya, tentara dan lain sebagainya kalau pemerintah di sana tidak bisa menolong orang-orang Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, penindasan terhadap kebenaran akan semakin meningkat. Ya, inilah tanda zaman menurut Alkitab di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, ada pembatalan budaya terhadap Alkitab. Ada propaganda anti Kristen di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kita sudah melihat banyak orang, ya, kalian jangan berpikir anti Kristus itu akan datang ya nanti di akhir zaman. Sudah datang Pak Bu, sudah datang. Di abad yang ke-5 ke-6 itu sudah datang antikristus itu. Efesus itu saudari ya, Turki itu yang tadinya Efesus menjadi kota orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu bisa berubah menjadi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat saja Turki zaman sekarang, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi jangan saudara membayangkan antikristus itu nanti akan datang. Sudah datang antikristus besarnya. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Mereka yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Yesus Kristus mati di salib. Dia telah mati, lalu kemudian dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang tidak percaya? Ya Bapak Ibu Saudari, ajaran mana yang tidak percaya akan kedatangan Yesus? Ya, Yesus yang disalib dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat ya di sekitarmu. Saya nggak perlu sebutkan ajaran mana. Tetapi saudara bisa melihat bagaimana mereka benar-benar saudara dikasih oleh Tuhan dengan kata-kata cibiran. Lalu kemudian saudara dikasih oleh Tuhan menghina ya kekristenan dan Tuhan yang kita sembah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah propaganda anti-Kristen. Dan ini bukan hanya terjadi di 1-2 negara, tetapi berbagai negara di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara bisa melihat Inggris, ya melihat lagi saudara-saudara dari Eropa, ya imigran-imigran mulai masuk ke sana. Ya, yang tadinya basis-basis Kristen, sekarang Bapak Ibu Saudari karena imigran-imigran itu, ya mereka jadi sulit untuk mengeluarkan imigran-imigran, apalagi yang membawa agama demi agama. Saudara, inilah tantangan kita, ya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ada penindasan terhadap kebenaran. Tadi ada kemerosotan akhlak, ada penindasan terhadap kebenaran, ya di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah tanda-tanda moral, ya dan spiritual dalam hidup saudara. Saudara jangan heran melihat pemimpin-pemimpin rohani, guru-guru rohani, ya termasuk guru-guru pendidikan, dokter, ya orang tua yang maaf Bapak Ibu Saudari yang punya pikiran sempit. Ya nanti adalah suami sama pembantunya aneh-aneh. Ya nanti kawin sama pembantu. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti adalah papa yang aneh-aneh sama anaknya. Ya, guru yang aneh-aneh sama murid-muridnya. Dosen yang aneh-aneh sama muridnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, aduh banyak yang aneh-aneh. Bahkan pemimpin-pemimpin rohani yang terjerat jatuh dalam skandal seksual dan lain sebagainya. Saudara, inilah kemerosotan yang terjadi di akhir zaman secara moral maupun spiritual. Lalu kemudian ada penindasan terhadap kebenaran. Saudara, lalu kemudian tanda yang berikutnya selain tanda moral dan spiritual. Ya, tanda-tanda zaman menurut Alkitab yang kedua adalah tanda-tanda geopolitik dan tentunya bangsa Israel itu sendiri. Saudara yang terkasih, di dalam Yehezkiel pasal 36 sampai 39, ya Zakaria kita buka dulu. Pasal 12 ayat 2 sampai 3, ya, sehingga ini boleh menjadi landasan yang saudara dan saya renungkan. Zakaria 12 ayat 2 sampai 3, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan ya. Bahasa Inggris lagi yang keluar ya. Zakaria 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat Yerusalem seperti cawan racun bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Mereka akan datang dan menyerang Yerusalem dan Yehuda. Suatu hari nanti semua bangsa di bumi akan bersatu untuk menyerang Yerusalem. Tetapi aku akan menjadikannya seperti batu yang berat. Siapapun yang mencoba menggesernya akan terluka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu, tanda geopolitik dan Israel. Yang pertama, semua terpusat kepada bangsa Israel. Pemusatan setiap kehidupan ya akhir zaman itu akan terpusat pada Israel. Maka kalau orang-orang ngomongin akhir zaman, jangan lepaskan bangsa Israel dari setiap pembahasannya. Saudara, Tuhan bilang aku akan mengumpulkan semua bangsa melawan Yerusalem. Lihatlah konflik Timur Tengah, aliansi anti Israel, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak bangsa-bangsa yang anti kepada orang Israel, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudara-saudari, kalau kita mau belajar akhir zaman, lihatlah dari setiap ya kehidupan bangsa Israel. Ya ketika peperangan terjadi misalkan antara Argentina sama Brazil, ya saudara nggak perlu tafsir-tafsirkan di dalam Alkitab. Ya peperangan itu Ukraina, Rusia, lalu kemudian negara mana lagi dan lain sebagainya. Tetapi kalau peperangan terjadi di bangsa Israel, saudara bolehlah Bapak Ibu Saudari mengambil hal itu sebagai pembelajaran bagaimana Tuhan Yesus sudah datang atau sudah akan datang. Ya sudah semakin dekat kedatangannya maksud saya. Ya Bapak Ibu Saudari, sudah akan dekat kedatangannya. Karena memang saudari
Kalau Israel yang berperang, apalagi bangsa-bangsa yang berperang melawan Yerusalem, melawan Israel, maka ini menjadi pemicu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Konflik Timur Tengah, aliansi anti-Israel yang semakin memuncak setiap harinya. Saudara, dan pemulihan bangsa Yahudi di tahun 1948. Saudara, inilah saudari tanda geopolitik yang saudara bisa lihat. Dan ketika hal-hal itu terjadi, maka kedatangan Tuhan semakin dekat di dalam setiap kehidupan saudara. Kemarin ketika Israel diserang sama Iran, Bapak Ibu Saudari, saya sudah membahas itu ya di YouTube channel Pastor Deso. Saudara bisa tonton kembali ya pembelajarannya di channel YouTube Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari, mengenai kemarin Israel ketika diserang sama Iran. Saudara, lalu kemudian yang kedua, tanda geopolitik selain pemusatan kepada Israel, saudara perlu lihat globalisasi dan satu pemerintahan dunia. Karena Wahyu 13 ayat yang ke-7 berkata demikian. Wahyu 13 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ya, saya bacakan buat kita semua. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, bahasa dan bangsa. Lihatlah agenda-agenda global di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, satu digital ID, mata uang digital, satu untuk keseluruhan dan lain sebagainya. Saudara, ini termasuk agenda-agenda global. Ya, belum kita tahu kemarin COVID-19 Bapak Ibu Saudari, itu termasuk agenda-agenda global ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saudara harus memahami ya globalisasi dan lain sebagainya dengan tujuan satu pemerintahan dunia dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga kita semua bisa ditatar, diperintah oleh satu orang atau satu Bapak Ibu Saudari ya, lembaga dan lain sebagainya yang tidak terlihat itu. Tetapi kita bisa mengamati hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi kalau ada agenda-agenda global, saudara perhatikan baik-baik dalam setiap kehidupan kita semua. Ada orang-orang yang di salah satu channel YouTube saudari yang bisa membahas itu dengan cukup baik ya. Seorang pensiunan jenderal kalau tidak salah. Dia cukup baik membahas hal-hal mengenai agenda-agenda global yang terselubung. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa lihat ya, tanda geopolitik ini selain kepada kita pusatkan kepada setiap kehidupan orang-orang Israel. Kalau mereka diserang atau dan lain sebagainya, mereka terjadi peperangan, maka waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Yang kedua, globalisasi dan satu pemerintahan dunia. Saudara, inilah tanda geopolitik ya yang saudara perlu perhatikan di dalam setiap kehidupan zaman kita sekarang. Yang ketiga, saudara, ada tanda alam dan juga teknologi. Pertama, saudari, bencana alam yang meningkat itu di dalam Lukas pasal 21 ayat 25. Dan bumi bangsa-bangsa akan cemas, laut dan gelombangnya mengaum dan lain sebagainya. Saudara, lihatlah gempa, banjir di mana-mana. Baru hujan 2-3 jam banjir di mana-mana saudari. Belum lagi kebakaran hutan, perubahan-perubahan iklim yang ekstrim di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah tanda-tanda alam, bencana-bencana alam yang semakin meningkat dari hari ke hari di dalam setiap kehidupan kita semua. Saya nggak bisa membayangkan kalau terjadi hujan ya berhari-hari di sekitar kawasan Jabodetabek. Ya, baru beberapa jam saja hujan deras Bapak Ibu Saudari. Nanti di berita tuh sudah ada. Nanti kawasan sini sudah tenggelam. Ya, banjir maksud saya, beberapa kaki dan lain sebagainya. Baru beberapa jam. Bagaimana kalau hujan itu terjadi berhari-hari, tidak berhenti-henti? Saudara, ya pasti sangat ya merepotkan akibat-akibatnya dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, itulah tanda alam. Ya, ada bencana alam yang semakin meningkat, gempa terjadi. Ya, sudah ada orang sekarang menganalisa kapan itu gempa, ya khususnya di daerah Jawa dan lain sebagainya. Dia menganalisa, ya dia bukan hanya kalau di Kristen tuh bernubuat atau menebak-nebak, dia tidak menebak-nebak Bapak Ibu Saudari. Dia ya menyampaikan kalau nggak salah di channel TikTok ya. Saya lupa nama akunnya siapa. Tapi saudari dia sedang
yang menganalisa gempa yang akan terjadi. Ya, mungkin beberapa ratus tahun lalu pernah terjadi dan dia sekarang menganalisa kembali hal itu akan terjadi beberapa waktu ke depan. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Lihatlah gempa yang semakin meningkat. Terjadi di mana-mana banjir, kebakaran hutan karena pembalakan liar. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Belum lagi perubahan-perubahan iklim yang ekstrim. Bisa nanti panas banget. Ya saudara sudah pasang kipas angin, AC di rumah. Tetap aja panas ya Bapak Ibu Saudari. Aduh panasnya ekstrim sekali. Ya saudara ini kasih oleh Tuhan. Belum lagi saudari perubahan-perubahan iklim yang lainnya. Saudara, mari kita belajar. Inilah tanda alam, bencana alam yang semakin meningkat yang pertama. Yang kedua, pengetahuan dan teknologi yang semakin melonjak di dalam setiap hidup saudara. Di dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Daniel 12 ayat yang keempat di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara-saudari yang terkasih, ingat pengetahuan dan teknologi akan semakin meningkat di akhir zaman ini. Ya, dulu kita, ya Bapak Ibu Saudari, saya ingat dari zaman saya muda tuh pager. Ya, saudara, siapa yang tahu pager Bapak Ibu Saudari? Ada pager waktu itu. Kita SMS-an lah pokoknya pada saat itu. Ada bunyi-bunyi Bapak Ibu Saudari. Zaman pager terus handphonenya segede gaban Bapak Ibu Saudari. Gede banget ya. Kita bangga kalau punya handphone segede gaban. Itu zaman saya muda saya masih pakai. Ya saudari kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian handphonenya mulai mengecil ya. Kecil sekali. Lalu kemudian saudari hanya bisa telepon SMS. Lalu belum lagi zaman BlackBerry. Ya BBM-an saudari kasih oleh Tuhan. Nomor PIN dan lain sebagainya. Lalu kemudian berubah lagi, ya Android sampai zaman sekarang. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan teknologi meningkat. AI lagi, ya belum lagi AI. Belum lagi yang ya AI semua. Yang GPT semua Bapak Ibu Saudari. Saudara, pengetahuan dan teknologi akan semakin melonjak. Pengetahuan akan bertambah. Baik AI, ya Bapak Ibu Saudari, belum lagi robotik, ya. Robot-robot yang bisa dikendalikan. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Belum lagi kontrol-kontrol digital dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara nggak tahu saja bahwa setiap handphone yang saudara punya itu sudah dikontrol. Mungkin sudah ada kontrol-kontrol tertentu. Ya, bagaimana video saudara kasih oleh Tuhan lagi nggak aktif saja. Dia bisa melihat apa yang kita lakukan. Dia bisa tahu apa yang kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya kita tidak tahu saja. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ada hal-hal demikian sehingga mungkin bisa dikontrol. Beberapa waktu yang lalu saudari, ketika Israel lagi perang sama negara mana saya lupa. Ya, tetapi handphone di negara-negara yang dia serang Bapak Ibu Saudari, itu bisa meledak di mana-mana. Meledak di sini, meledak di sana, meledak di situ saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, jadi jangan bilang semua tempat di dunia ini aman. Gak ada tempat yang aman. Mau kemana pun saudara pergi, ya. Semua tempat tidak aman Bapak Ibu Saudara. Yang aman hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, ingatlah tanda alam ini dan teknologi. Tadi yang pertama bencana alam akan semakin meningkat. Yang kedua pengetahuan teknologi akan melonjak. Ya saudari, itulah ya di dalam setiap kehidupan kita yang kita belajar dalam setiap tanda alam maupun teknologi. Dan yang poin keempatnya, saudara, tanda gerejawi. Ya, di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ketiga, inilah tanda gerejawinya saudari. Perhatikan baik-baik. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah ya datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara perhatikan baik-baik ya. Di dalam setiap kehidupan kita semua, tanda-tanda zaman menurut Alkitab. Kita tadi belajar dalam poin yang pertama ada tanda moral spiritual. Yang kedua kita belajar ada tanda geopolitik. Ya saudari, dan juga Israel yang harus saudara perhatikan. Yang ketiga tanda alam dan teknologi. Dan yang keempat ada tanda gerejawi. Saudara, ada murtad besar-besaran.
Ya, murtad besar-besaran. Kalau dikatakan tadi di dalam 2 Tesalonika 2, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Ya, dengan cara bagaimanapun sebelum hari itu haruslah datang dahulu. Ya, murtad haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Bahkan juga di dalam, ya Bapak Ibu Saudari, 1 Timotius pasal yang keempat, kita buka sama-sama. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saya kasih landasan firman Tuhannya supaya saudara tahu bahwa ini bukan saya yang ngomong, tetapi ini Alkitab yang berbicara. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik ya di dalam setiap hidup saudara. Kapan antikristus itu muncul? Di abad 5-6. Saudara bisa perhatikan ya, di abad itu Bapak Ibu Saudari ada sistem kepercayaan yang muncul pada saat itu. Dan itulah antikristus besarnya dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, mari kita belajar. Tanda gerejawi yang pertama ada murtad besar-besaran. Akan datang murtad. Bahkan di sana dikatakan ajaran-ajaran atau ajaran setan-setan. Lihatlah gereja-gereja juga yang liberal, ya, gereja-gereja saudari yang memiliki pemahaman akan teologi kemakmuran yang palsu, bahkan mencampur adukan sinkretisme, ya, pernikahan sesama jenis dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, inilah murtad besar-besaran di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, pria sama pria, wanita sama wanita, saudari. Saya bingung ya, saudari, kok bisa terjadi demikian. Tetapi itulah realita kehidupan kita sekarang. Ya, saya pernah mendengar kisah seorang pasangan keluarga sudah menikah, Bapak Ibu Saudari, sudah menikah. Lalu kemudian dalam pernikahan mungkin sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, ternyata suaminya gay. Suaminya sesuka sesama jenis, Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, inilah yang merusak rumah tangga. Oh, ini bukan cuma satu kasus, banyak kasus seperti itu. Mereka menikah hanya pelarian saja, supaya nggak kelihatan, nggak malu. Lalu kemudian ketika mereka menikah, ternyata saudari, ya dia suka apple sama apple, Bapak Ibu Saudari. Ya, bukan suka Adam sama Hawa, tetapi Adam sama Adam. Pernikahan hanya dijadikan saudari tempat ya persembunyian saja, supaya tidak malu. Tetapi saudari dikasih oleh Tuhan, inilah ya setiap kehidupan manusia. Mereka akan murtad besar-besaran. Ini tanda yang pertama, tanda gerejawinya. Yang kedua, sekalipun ada murtad juga besar-besaran, saudari, di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10 juga ada penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Ya. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, ya, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta anak Allah atau tahta anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta, bagi anak domba. Saudara, sekalipun ada orang ataupun ada murtad besar-besaran, tetapi di akhir zaman pun saudari ada penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Orang banyak yang besar dari segala bangsa tadi dikatakan. Saudara, kita melihat hal ini sebagai kebangunan rohani di mana-mana saudari. Bukan hanya di satu negara, tetapi di mana-mana. Ingat baik-baik, walaupun juga ada murtad besar-besaran, tetapi juga ada kebangunan rohani besar-besaran. Makanya orang Kristen, Bapak Ibu Saudari, jangan berhenti, jangan berpuas diri. Mari kita menginjil, mari saudari kita berdoa, mari kita sampaikan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita semua Tuhan bisa memakai setiap orang-orang dimanapun berada untuk mengalami kebangunan rohani yang besar atas satu bangsa. Di Iran, saudara, terjadi. Di Cina terjadi. Di Afrika terjadi. Di Asia, di Amerika, ya, di Eropa terjadi. Ya, kebangunan rohani yang besar-besaran. Walaupun mungkin dikatakan Eropa gerejanya sudah mulai meredup karena bangunan-bangunannya saja yang megah, tetapi saya juga melihat ada kebangunan, ada kegerakan yang dikerjakan oleh Tuhan lewat setiap para penginjil-penginjil di sana, saudari. Ya,
Jadi saudari, walaupun kita mungkin belajar dari sejarah gereja Eropa sudah merosot dalam nilai-nilai kekristenan, orang-orang muda sudah nggak mau lagi ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi ada penginjil-penginjil yang Tuhan pakai. Di Amerika pun juga demikian. Ya, kemarin ada kematian seorang bernama Charlie Kirk, Bapak Ibu Saudari. Tetapi lewat kematiannya banyak orang-orang muda di Amerika mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab mulai terjual, ya, banyak kembali, ya, pada bulan-bulan setelah kematian itu. Saudara, kalau saudara mengikuti hal-hal demikian, saudara, inilah pengharapan kita. Walaupun ada murtad juga besar-besaran, karena apa? Karena imannya, saudari, ya tanda kutip ya, cetek, tidak mau saudari dibangun kedalaman dalam setiap kehidupan iman mereka kepada Yesus. Diajak menyembah nggak mau, diajak bersekutu nggak mau, diajak gereja nggak mau, ya diajak berdoa nggak mau. Ya saudari kasih lihat, wajar sajalah orang-orang seperti ini. Mereka akan lari daripada Tuhan karena tidak mendalami setiap kepercayaan yang mereka yakini. Tetapi bagi saudara yang ada di channel Pastor Deso, saya mengajak kita semua, saudara, yakinilah secara mendalam setiap kepercayaan yang kau yakini dalam Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan melihat, saudara, bukan hanya murtad besar-besaran, tetapi juga penuaian jiwa-jiwa dari segala bangsa. Ya, gereja, ya, bawah tanah bertumbuh pesat di Cina, Bapak Ibu Saudari. Mungkin beberapa belas tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, mungkin salah satu negara yang paling terbesar kekristenannya bukan hanya Amerika, tetapi Cina juga termasuk, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan pakai setiap para penginjil-penginjil. Maka ketika ada para penginjil, saudari, menyampaikan setiap kebenaran, jangan saudara, ya maaf, saudara kontra lalu kemudian menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Saudara bisa ya mendukung setiap pelayanan-pelayanan penginjilan itu. Baik mereka yang ke daerah-daerah, baik mereka yang pakai media sosial, online dan lain sebagainya. Dukunglah kalau memang saudara terberkati lewat pelayanan orang-orang tersebut dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara diingatkan ada tanda-tanda zaman menurut Alkitab, ya, yang perlu saudara renungkan di dalam setiap kehidupan saudara. Jadi cara membaca peta zaman itu dengan bijaksana, saudara. Yang pertama, jangan spekulasi, tapi perhatikan baik-baik. Lihatlah di dalam Alkitab, ya. Hari dan saat itu tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi saudari fokuslah pada trennya. Trennya, saudara fokus kepada tren, bukan kepada tanggalnya. Jadi jangan berspekulasi. Cara kita membaca peta zaman, ya ada orang-orang yang saya sering lihat ya di media sosial. Kalau khotbah ngomongnya tentang akhir zaman terusnya, Bapak Ibu Saudari. Nanti tentang politik, tentang emas, tentang uang dan lain sebagainya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ayo jangan spekulasi, tapi perhatikan ya di dalam setiap firman Tuhan yang saudara dengar, renungkan khususnya di channel ini pada saat hari ini. Yang kedua, saudara bisa bandingkan dengan firman Tuhan. Ujilah setiap berita dengan Alkitab, bukan sensasi di TikTok, sensasi di YouTube. Uji setiap berita dengan Alkitab, uji setiap nubuatan itu dengan firman. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ayo jangan malas membaca Alkitab. Saudara dengar kata pendeta ini, nanti bulan September Tuhan Yesus datang. Sampai sekarang gak datang. Nanti saudara dengar lagi bulan Desember ditunda. Nanti sampai 2026 ditunda lagi. Sampai kapan Bapak Ibu Saudari kita seperti itu? Dengar-dengaran sama pendeta-pendeta yang katanya bernubuat, tetapi ternyata banyakan lu buat-buat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, dan kita mau lagi percaya. Ya, bisa benar bisa tidak, saudari. Kalau benar mereka, wah benar kan kata saya beberapa bulan lalu. Kalau enggak benar mereka semua tiarap, Bapak Ibu Saudari. Ya, tiarap. Tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kita aja kalau buat tesis, buat disertasi, ya buat apa tugas kuliah, saudari dikasih oleh Tuhan, ya tugas akhir, skripsi dan lain sebagainya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat. Tetapi kalau pendeta-pendeta sekarang kan banyak seperti itu, saudari. Biar viral saja di dalam setiap hidup mereka. Ya, saudara, tetapi saya mau mengingatkan, ayo bandingkan dengan firman Tuhan. Ujilah setiap berita nubuatan itu dengan Alkitab, bukan sensasi-sensasi yang saudara dengar di medsos saudara. Yang ketiga, saudara belajarlah perbanyak berdoamu di dalam roh.
Ya, mintalah wahyu, bukan hanya informasi. Kalau Tuhan sudah berbicara sama orang di sana, Tuhan juga pasti berbicara sama orang di sini. Tuhan pasti juga berbicara dengan orang di sana dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, ini yang ketiga. Yang keempat, hiduplah di dalam kekudusan. Karena semuanya ini akan binasa di dalam setiap hidup saudara. Maka hendaklah kamu hidup kudus, tanpa cacat, tanpa celah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi, saya tidak mengajak saudara untuk membandingkan dengan pendeta lain. Tetapi saya mengajak saudara untuk membandingkan perkataan-perkataan itu dengan firman Tuhan. Ya, jadi jangan saudara idolai pendetamu, Bapak Ibu Saudari, saudara idolailah Tuhanmu. Saya sudah sampaikan beberapa waktu belakangan, saudara, banyak denominasi yang terjadi, yang muncul tetapi bukan menyatukan tubuh Kristus, tetapi memecahkan setiap tubuh Kristus. Maka saya mau mengajak setiap umat Tuhan, kalau ada di channel Pastor Ndeso, kamu dari denominasi manapun saudari dikasih oleh Tuhan, cintailah Yesus Kristus. Mau dari Katolik, mau dari Protestan, mau dari karismatik, Pantekosta dan lain sebagainya, cintailah Tuhanmu Yesus Kristus yang menyelamatkanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, dulu di abad-abad, kalau saudara belajar ya abad-abad awal sejarah gereja, saudara, itu terjadi peperangan doktrin. Ya, peperangan doktrin. Saudari dikasih oleh Tuhan, kalau saya nggak suka sama doktrinmu, karena saya lebih banyak pada masa itu, maka saya akan melabrak kamu, bisa dibunuh Bapak Ibu Saudari. Kalau kita berbeda doktrin saja, pada zaman abad awal-awal ya di dalam gereja saudari, maka kita jangan terjebak dalam setiap hal-hal ini. Ada doktrin-doktrin yang baik untuk menjaga setiap nilai-nilai iman kekristenan, tapi bukan berarti saudari dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbeda lalu kemudian kita bilang sesat menyesatkan kepada setiap mereka semua. Kita hanya bilang tadi, saudara jangan lupa, ketika pendeta-pendeta itu ngomong siapapun mereka, termasuk saya, saudara bandingkan dengan firman. Itu yang paling utama. Karena firman Tuhan adalah surat cinta daripada Tuhanmu, Yesus Kristus. Kenapa kamu lebih sukai perkataan-perkataan pendetamu? Orang-orang yang berkhotbah 1-2 menit, itu di medsos Bapak Ibu Saudari, daripada kamu suka membaca merenungkan firman Tuhan, yang Tuhan tulis lewat Roh Kudus yang diilhamkan. Kenapa kamu tidak suka merenungkan hal itu? Bandingkan semua lewat firman Tuhan. Ya, saudari, seorang guru itu pasti akan mengajak anaknya, jangan hanya perhatikan omongan guru, tetapi belajarlah lewat buku yang sudah kukasih. Ya, supaya kamu pintar, cerdas, kamu tidak tersesatkan lewat berbagai angin pengajaran dalam setiap hidupmu. Jadi saudari, cara kita membaca peta zaman itu dengan bijaksana, lakukanlah keempat hal ini. Jangan spekulasi. Yang kedua, bandingkan dengan firman. Yang kedua, berdoa, mintalah tuntunan Roh Kudus. Mintalah wahyu, bukan hanya informasi. Yang keempat, hiduplah dalam kekudusan. Amin Bapak Ibu Saudari, hiduplah di dalam kekudusan. Maka hendaklah kamu hidup kudus, tanpa cacat di dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua kita belajar. Bapak Ibu Saudari, saya mengajak yang terakhir kita belajar bagaimana respon kita. Saudara, dari pengetahuan kepada kerinduan. Membaca peta zaman dengan benar harus menghasilkan respon yang alkitabiah, bukan sekedar pengetahuan, apalagi ketakutan. Ya, respon yang baik yang dikehendaki Allah ketika saudara sudah merenungkan, mendapatkan kebenaran-kebenaran mengenai membaca peta zaman ini. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, ayo kita membaca peta zaman dengan benar, harusnya menghasilkan respon yang alkitabiah, yaitu hidup di dalam kekudusan dan penyerahan. 2 Petrus 3 ayat 11-12 menantang kita. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup sambil menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu. Saudara, belajarlah hidup di dalam kekudusan dan penyerahan. Zaman yang gelap memanggil kita, saudari, ya, di dalam setiap kehidupan ini untuk menjadi terang. Zaman kita ini gelap. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, kita sudah tidak tahu membedakan putih, kuning, biru, hitam. Semua bisa menyamar Bapak Ibu Saudari. Yang hitam bisa menyamar putih, yang putih kelihatan hitam dan lain sebagainya. Maka saudara, di zaman yang gelap ini kita dipanggil untuk menjadi terang. Saudara, mari kerinduan untuk hidup bersama dengan Tuhan itu dimulai dengan meneladani kekudusan Tuhan Yesus. Maka saya selalu sampaikan, belajarlah buah roh itu, kenakanlah ya dalam setiap hidup saudara.
Hiduplah dalam kekudusan dan penyerahan kepada Tuhan Yesus. Saudara, respon kita ketika kita membaca peta zaman ini, biarlah saudara dan saya dari pengetahuan kepada kerinduan. Yaitu pertama, kerinduannya hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, saudara ada kerinduan untuk semakin melayani dengan semangat dan pengharapan. Saudara, Matius 24 ayat 14 mengingatkan bahwa Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia sebelum akhir kesudahan zaman itu. Saudara, ketika kita membaca peta zaman, seharusnya itu membangkitkan gairah penginjilan. Amin. Membangkitkan gairah penginjilan, bukan perdebatan. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, tetapi membangkitkan gairah penginjilan, bukan spekulasi. Amin saudari. Jadi saya sangat excited sekali melayani Bapak Ibu Saudari setiap harinya di channel Pastor Deso. Bahkan ada orang-orang tertentu yang benar-benar terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Waktu kemarin TikTok itu di ban, Bapak Ibu Saudari live-nya kita pindah ke YouTube. Ada orang-orang yang ngikut juga. Ya untuk mendengar firman Tuhan walaupun nggak banyak ya pada saat itu. Ya karena orang-orang baru tahu kan Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian beberapa hari kemudian TikToknya puji Tuhan bisa lagi live-nya. Saudara, ayo. Banyak orang-orang yang bergairah mencari wajah Tuhan, menginjil dalam setiap kehidupan mereka. Mendapatkan firman Tuhan yang murni. Ya, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini dalam rangka kita semua mencari. Ya mencari firman yang murni, firman yang benar di dalam setiap hidup saudara. Sehingga pondasi imanmu benar-benar makin kokoh. Amin. Bukan dengan angin pengajaran ini, nanti saudara ke sono. Ada angin pengajaran yang ini, nanti saudara ke sana. Angin pengajaran ini menarik lagi nih, nanti saudara ke sana. Kita nggak perlu demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, ayo. Kita akan semakin melayani dengan semangat dan tentunya dengan pengharapan. Saudara, ayo membaca peta zaman seharusnya membangkitkan gairah penginjilan. Setiap jiwa itu yang diselamatkan Bapak Ibu Saudari itu permata hati Tuhan. Maka jangan Bapak Ibu Saudari punya pemahaman, oh jiwa itu gak berguna dan lain sebagainya. Satu jiwa bertobat, sisi surga itu bersuka cita loh. Ya, ketika anak yang sulung itu saudari dia bertobat, bapaknya di rumah itu saudari dia lari, dia peluk anak itu. Padahal belum minta loh. Anak itu belum ngomong, "Pak, maafin aku ya Pak." Anak itu belum ngomong itu loh. Dia hanya kembali ke rumah. Ya, dia hanya U-turn saja dalam setiap kehidupannya. Terus bapaknya terus peluk dia. Saudara, demikianlah dengan Tuhanmu dan Tuhanku. Saudara, satu jiwa bertobat, maka Bapa sangat bersuka cita. Setiap saudara dan saya yang bertobat hari ini karena pemberitaan Injil ini, saudara, satu isi surga bersuka cita karena saudara yang diselamatkan. Bapak Ibu, setiap jiwa yang diselamatkan adalah persiapan untuk perjamuan kawin anak domba ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka pelayanan Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari harus saya sampaikan dengan jelas bahwa setiap nilai tujuan pelayanan saya saudari adalah UUJ. Apa itu UUJ? Ujung-ujungnya adalah jiwa. Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Saudara yang tahu mengikuti pelayanan ini sudah lama, mungkin dari awal tahun atau mungkin dari 2 tahun yang lalu, ya saya memulai saudari. Tetapi saya memulai dengan aktif kembali di awal tahun ini. Saudara yang sudah mengikuti, saudara tahu bahwa setiap kerinduan kami adalah jiwa-jiwa bertobat dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, apa sih yang didapetin dari gift? Ya mungkin gak seberapa, didapetin sih tetapi gak seberapa Bapak Ibu Saudari. Ya setiap harinya, ya di dalam, tetapi ada orang-orang yang juga menabur, ya bagi pekerjaan Tuhan, mendukung. Setiap harinya juga ada Bapak Ibu Saudari. Saya bersyukur Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi orang-orang tersebut. Sehingga dapat mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Dengan kerinduan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan kerinduan supaya jiwa-jiwa itu bertobat. Amin. Jiwa-jiwa itu bertobat. Mungkin saudara gak fasih ngomong, ya gak pintar ngomong, tetapi saudara pintar cari duit, tetapi saudara rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, upahmu besar di sorga. Saya pun mungkin gak pintar cari duit, gak pintar Bapak Ibu Saudari. Saya mungkin akui hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan bisa memakai mulut saya, ya kehidupan saya untuk menjadi berkat buat banyak orang di dalam setiap kehidupan pelayanan-pelayanan kami semua.
Saudara, mari kita berkolaborasi bukan untuk saling menjelekkan satu dengan yang lain, tapi kita berkolaborasi agar jiwa-jiwa itu diselamatkan. Amin. Layanilah dengan semangat. Dukunglah mereka yang melayani juga dengan semangat. Saudara, inilah yang kedua, respon kita. Ya, dari pengetahuan kepada kerinduan. Tadi hidup di dalam kekudusan, melayani dengan semangat. Dan yang ketiga, nantikanlah Kristus dengan kerinduan. Karena Filipi 3 ayat 20-21 mengingatkan kita semua bahwa kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan kita menantikan juru selamat kita semua, Yesus Kristus. Semakin kita memahami peta zaman, saudara, semakin kita rindu untuk berjumpa dengan Dia secara langsung. Makanya ada lagu mengatakan, bertemu muka dengan muka. Amin Bapak Ibu Saudari. Semakin kita memahami apa yang disampaikan pada kesempatan saat hari ini, semakin kita rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan takut. Amin Bapak Ibu Saudari, bukan takut. Saudara, seperti perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana di dalam Matius 25, kita dipanggil untuk memelihara minyak, ya, dan juga jangan lupa bawa pelita dan juga bawa minyak. Artinya apa saudara? Ayo persiapan, ya. Ada orang yang menafsirkan minyak itu Roh Kudus, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kalau kamu menafsirkan seperti itu. Tetapi kalau saya sendiri menafsirkan hal itu, saudara, pelita dan minyak itu, yang gadis bodoh, gadis yang bijaksana Bapak Ibu Saudari, mereka membawa pelita dan juga minyaknya. Artinya gadis itu, saudari, gadis-gadis itu, mereka mempersiapkan dengan baik kedatangan mempelai itu. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, ya bawa pelita sih, tetapi kagak bawa minyak. Saudara, ini artinya apa? Mereka tidak persiapan. Persiapan mereka setengah-setengah. Maka ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Amin. Persiapkan dirimu. Persiapan harus menyeluruh, ya, dalam setiap hidup saudara. Biar saudara seperti gadis bijaksana, ya. Saudara terus persiapan, terus pindahan Bapak Ibu Saudara. Pindahkan hatimu ke kerajaan sorga. Dunia ini sudah menjadi tempat yang rusak, tidak nyaman untuk ditinggali di dalam setiap kehidupan saudara. Artinya apa? Kita menantikan dunia yang akan datang, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Saudara, dengan membaca peta zaman menurut Alkitab, ini bukanlah tentang meramal masa depan, tetapi tentang mengenal pribadi yang memegang masa depan dalam setiap hidup saudara. Mari kita renungkan, apakah kita lebih takut berita dunia daripada percaya pada janji Allah? Apakah kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk hal-hal yang kekal dalam hidup saudara? Apakah hati kita rindu bersekutu dengan Dia setiap hari sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Saudara, mari saya mau akhiri pada kesempatan saat hari ini. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita telah belajar melihat peta itu. Kita tahu bahwa jalan ini menanjak, berliku, dan penuh dengan tantangan. Kita tahu bahwa badai pasti datang. Tapi kita juga tahu dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, kemana nanti jalan ini berujung. Kita tahu kemana peta ini akan berujung Bapak Ibu Saudari pada akhirnya. Saudara, ia tidak berujung pada kekalahan. Dia tidak berujung kepada kegelapan. Dia tidak berujung kepada keputusasaan. Saudara, jalan ini berujung kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Pada Yesus yang berdiri di ujung sejarah dengan tangan yang terbuka, memandang kita semua dengan mata yang penuh dengan kasih dan kemenangan. Maka mari, saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, saya mengajak setiap hidup saudara, untuk saudara dan saya memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, tanpa syarat, tanpa penyesalan kepada Tuhan. Berikanlah hidupmu yang penuh kegelisahan ini dan itu, dan terimalah damai sejahtera Allah. Berikanlah hidupmu yang penuh dengan kebingungan, dan terimalah pengharapan yang pasti daripada Tuhan. Dan berikanlah hidupmu yang biasa-biasa itu, saudara, biarkanlah Dia mengubahnya menjadi sebuah kisah kepahlawanan iman di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mungkin dunia tidak mencatatnya, tetapi malaikat mencatat setiap kisah-kisah dalam hidupmu, di mana engkau rindu menghadirkan Tuhan. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, mungkin kalian datang di dalam channel ini
ada beban berat dan bertanya-tanya, apa arti semua ini? Apa arti tujuan hidupku Tuhan? Aku disakiti seperti ini, gak mudah Bapak Ibu Saudara. Aku memiliki kehidupan ekonomi gak mudah seperti ini terus. Mungkin morat marit dan lain sebagainya. Mungkin hubungan-hubungan kita galau. Ya, kita sudah disakiti oleh pasangan-pasangan kita semua. Saudara, inilah jawabannya. Hidup kalian semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nafas kalian semua untuk memuji Dia. Masa depan kalian semua untuk bersama-sama dengan Kristus. Maka jangan puas hanya dengan mengetahui peta ini. Berjalanlah, berlarilah, tujulah mata kalian semua kepada garis finish kehidupan, di mana Yesus menanti di sana. Saudara, mari, biarlah hanya kepada Dia saja yang memiliki firman yang hidup. Maka biarlah saudara percayakan hidupmu kepada Yesus. Serahkanlah hidupmu bagi Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi setiap kehidupan kita semua untuk menebus setiap dosa saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dengan hati yang terbuka. Terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Pada hari ini kami memilih untuk tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi diperintah oleh pengharapan. Tidak lagi disesatkan oleh suara-suara dunia, tetapi dipimpin oleh suara-Mu yang lembut dan pasti. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami sekarang. Berikanlah kami keberanian untuk hidup tidak lagi bagi diri kami sendiri, tetapi untuk Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi setiap kami. Ya Bapakku, jadikan detak jantung setiap kami semua sebagai irama pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Jadikan setiap langkah kami semua sebagai jejak kesetiaan dan kesaksian-Mu yang membawa jiwa-jiwa kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah setiap jiwa kami. Kami berdoa, kami menantikan Engkau dengan iman yang terus menyala-nyala. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan datang dengan penuh kemuliaan, menjemput setiap kami semua, orang-orang kudus-Mu ya Allahku. Terima kasih ya Bapa di surga. Diberkatilah setiap jiwamu, diberkatilah setiap hati dan pikiranmu, diberkatilah setiap pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, kakek nenekmu, mertuamu, diberkati oleh karena Tuhan. Orang tuamu diberkati oleh karena Tuhan. Siapapun yang Kau kasih di tengah-tengah keluargamu, biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap usaha, bisnis, pekerjaanmu. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluargamu. Tuhan mampukan kalian semua untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini. Yang terberkati saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih buat kalian yang sudah menulisnya. Ya saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih Bapak Ibu saudari buat gift yang saudara sudah berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih ya buat setiap dukungan-dukungan gift juga buat saudara dan saya dimanapun kalian berada. Terima kasih juga saudara sudah follow akun Pastor Deso di TikTok maupun juga di YouTube. Jangan lupa saudara bisa subscribe juga di sana. Tonton kembali pembelajaran-pembelajaran lengkapnya di dalam setiap kehidupan saudara. Setiap khotbah yang saya berikan setiap harinya, saudara bisa tonton semua ulang di channel YouTube Pastor Deso. Saudara, renungkanlah baik-baik. Saudara bisa nonton ketika saudara lagi beristirahat, sebelum beristirahat, ketika bangun pagi, maupun ketika mungkin saudara lagi mengerjakan tugas sambil melakukan semua tugas-tugas saudara. Atau saudara mungkin punya istirahat siang, saudara bisa tonton kembali channel YouTube Pastor Deso yang tentunya pasti memberkati, membersihkan, menyegarkan jiwamu dan jiwaku. Amin ya. Terima kasih buat saudara-saudari yang mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan, ya, memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus untuk pembukaan TK juga terima kasih. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat persembahan-persembahan saudara, ya, persepuluhan, donasi, support, apapun namanya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat saudara yang sudah mendukung segala pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan karena Roh Kudus menggerakkan hatimu,
Karena saudara terberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan setiap waktunya di channel Pastor Deso, maka saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di orange itu ya Bapak Ibu Saudara, lingkaran orange itu profil saya. Nanti saudara klik di sana, tinggal klik ya, tinggal pencet saja pakai telunjuk saudara. Di sana saudara bisa memberikan persembahan syukur atas nama Angelin istri saya, Bu Gembala, ya rekeningnya BCA. Saudara bisa memberikan lewat BCA, khusus buat orang Indonesia. Khusus orang luar negeri, Bapak Ibu Saudari, saudara bisa memberikan pakai Social Bus. Di profil saya juga ada link Bapak Ibu Saudari namanya Social Bus Pastor Deso. Saudara juga bisa memberikan ya, saudara dikasih oleh Tuhan, persembahan-persembahan saudara lewat Social Bus. Pilihlah yang paling memudahkan. Tetapi saya menghimbau buat orang Indonesia bisa memakai BCA. Buat orang-orang di luar negeri seperti Singapura, Malaysia atau beberapa negara lainnya, karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa memberikan pakai Social Bus. Tapi kalau saudara orang Indonesia punya rekening-rekening Bank Indonesia, ya saudara bisa pakai BCA saja, lebih memudahkan semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudari, dukunglah selalu pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Marilah kita turut memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi maupun support, kolekte apapun namanya untuk pelayanan penginjilan ini. Dan biarlah persembahanmu hari ini menjadi benih iman yang tumbuh jadi berkat, ya berkat yang kekal, berkat yang abadi dalam setiap hidup saudara. Mari jadikan saluran kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena hal ini pun merupakan tanda syukur kasih Tuhan yang telah mengubah setiap kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati setiap hidupmu, ya, dan Dia memberi kepada kita semua yang terbaik. Bahkan nyawanya, kasihnya, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Dan biarlah sekarang Dia memanggil kita untuk mengembalikan miliknya dengan kemurahan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ini soal ketaatan dan kepercayaan. Ya, ketika kita memberi dengan tulus, sukacita, biarlah Tuhan yang memakai semua itu untuk membuka pintu-pintu penginjilan dan membuka gerbang berkatnya bagi setiap kehidupan kita dan keluarga kita, dimanapun kita berada. Dukunglah selalu kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat channel ini. Saudara yang terkasih, sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai ketemu nanti malam, jam 7 malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus. Jangan lupa ini program ditujukan buat setiap orang-orang muda. Ajak orang-orang muda sebanyak mungkin untuk datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso ini ya. Kalau kalian saudari jangan lupa nonton channel ini, di-share kepada orang-orang muda, mungkin kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, teman-teman, sahabat-sahabat, atau siapapun yang kalian rindukan, supaya mereka memberikan masa muda mereka untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Saya mohon undur diri, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mau disapa nggak satu persatu nih teman-teman semua? Haleluya, terima kasih ya Bu Agnes Imba, Mama Kembar, Bu Sofia, Bu Timi Collection atau Pak Timi, Bu Sem Nalim, Gutan Yenter, Hasina Silaban, Jenmo, Betasean, Bu Jeti Soender, Bu Maurin, Bu Huri Evelyn, ya Ernianer, Martina Siregar, Bu Sekar Sakti, Trisnaning, Ibu Rizda Siombing, Tina Siringo, Pak Supri, Gestrida Minggu, Uti Prapti, Bu Happy, Biuna Pipiu, Bu Rahel, Bu Ning, Bu Resdi Dolox, Pan Stampan ya, Arta Tarigan, Yunus Mubarok, Natali Yong atau Yang ya, Olah Huta Barat, Winbis, Ibu Kamsuifun, Yunoder, Bu Oktakwin, Bu Sarlina Lina, Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, Bu Cinmoy, ya Bu Selvi, Tiko Alutenda, X Wardewa, Ervina, Tiens, Subagio, Bu Verite atau Pak Verite ini ya, Jazz Media, Bu Naning, J-Shop, Amtri, Yemima Kristi, Femi Moko, Endah, Sumar dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari, salam dari saya. Hidupilah setiap firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Hidupilah dan hiduplah di dalam setiap kebenaran-kebenarannya. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.